peliharaku seumur hidupku. Berapa banyak kita yang hadir di sini, kita percaya bahwa Tuhan akan ada selalu buat kita. Sesusah apapun permasalahan yang kita alami, kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang saat ini kita lihat mendung, Tuhan selalu punya rencana terhadap hal itu. Mungkin bagi kita manusia, kenapa Tuhan ini terjadi sama aku Tuhan? Tapi teman-teman yang sore hari ini hadir baik melalui onsite dan online, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Engkau yang percaya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami berterima kasih Tuhan,
apapun yang terjadi saat ini, hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Mari sama-sama yang percaya kita nyanyikan lagi sekali. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan, dan Kau sanggup dan Kau mengubah ratapan kami Tuhan menjadi tarian bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan sanggup mengangkat semua masalah kita? Bisa lambaikan tangan. Mari kita sama-sama. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga.
Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari semangat muji Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Dalam kesesakan kau beri kelegaan, di dalam kesedihan kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Dalam kesesakan kau beri kelegaan, di dalam kesedihan kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian,
menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Berikan saudara-saudara bagi mulai lagi. Bisa dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk firman, marilah kita sama-sama mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kasih-Nya senantiasa ada buat kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang semua untuk bisa bangkit berdiri lagi. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan bentak, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan kendak, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, dan kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di
Bapa, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Biarkanlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan semata-mata karena Engkau Tuhan Yesus. Tuntun, berkati dan bimbing Tuhan setiap perkataan yang diucapinya. Engkau juga memberkati kami yang mendengarkan firman-Nya Tuhan. Biarkanlah apa yang disampaikan bisa menjadi rema dan terang bagi langkah kami semuanya Tuhan Yesus. Ini Tuhan kuserahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore semua, selamat berbakti dimanapun rekan-rekan semua berada. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau hari ini kita sudah masuk di bulan September. 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi tepatnya kita akan menyelesaikan di tahun 2023. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, pasti kita banyak yang kita harus lewati, banyak juga yang kita abaikan begitu saja. Tetapi mari kita belajar apa dan bagaimana. Judul firman Tuhan dalam suatu tema adalah A Journey with Purpose. Artinya suatu perjalanan dengan suatu tujuan. Kita hidup di dunia ini sesuatu adalah hal yang indah dalam hidup kita. Amin. Ya, sesuatu yang indah di mana kita mau berjalan dalam kehidupan kita. Ini ada bagian-bagiannya, ada beberapa bagian. Kebetulan saya ada di bagian untuk apakah aku ada di dunia. Rekan-rekan pernah enggak bertanya, untuk apa sih saya hidup? Untuk apa sih saya ada di dunia ini? Padahal dunia ini penuh dengan banyak gejolak, penuh dengan banyak yang indah, penuh dengan banyak lembah-lembah, dan penuh banyak gunung-gunung. Tapi pernah enggak kita merasakan bahwa dalam perjalanan hidup kita, apa sih yang mau Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saya memiliki hanya 7 bagian. Ya, lanjut ya. Itu slide-nya itu ada keluar as. Ya, lanjut ya. Ada 7 bagian. Yang pertama adalah slide selanjutnya. Ya, ada 7 langkah. Yang pertama adalah semua diawali dengan Allah. Yang kedua, kita ada bukan karena kebetulan. Yang ketiga adalah apa yang menggerakkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Yang keempat, diciptakan untuk kekekalan. Yang kelima adalah memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Yang keenam, kehidupan adalah suatu penugasan sementara. Yang ketujuh adalah alasan untuk segala sesuatu. Ini perjalanan hidup kita, apa dan bagaimana, kenapa kita ada di dalam dunia ini. Kita lihat yang pertama ya, semua diawali dengan Allah. Semua diawali dengan Allah. Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah sebagai alat untuk kemuliaannya. Kita mau lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya semuanya, diciptakannya mereka. Kita sebagai ciptaan Allah dimulai dari awal. Semua mengatakan Allah itu karena firman. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya adalah di sana dikatakan, ya Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan firman-Nya, jadilah apa yang ada, terang dan gelap.
Jadilah tumbuh-tumbuhan dengan firman-Nya saja. Nah, kita ada itu karena ada firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki firman Allah dalam hidup kita, kita tidak dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Pada waktu kita percaya, kita mengaku sungguh-sungguh, kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Allah ada bersama kita. Karena itu dikatakan di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah. Semua yang dilakukan Tuhan katakan berfirman. Bahkan Tuhan Yesus dicobai katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa yang dikatakan oleh firman itulah hidup. Nah, kita ini sebagai ciptaan Allah, kita ini adalah gambar dan rupa Allah dalam hidup kita, maka menciptakan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ciptaan Allah segambar adalah harapannya kita bisa ngobrol, kita bisa berbicara kepada Allah. Pertama kali pada waktu kita membaca di Kejadian, Tuhan itu kepingin ada suatu sahabat Allah dengan manusia. Makanya di ayat yang ke-26, berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan semua binatang termasuk melata dikuasai. Allah menugaskan kita untuk berkuasa. Dan Allah pun memberikan kepada kita suatu tugas. Tetapi sebelum itu semuanya lengkap, manusia mendapat godaan. Karena ciptaan Allah ingin sama, maka iblis katakan, masa sih manusia itu sama? Coba. Nah, digoda pada waktu di Taman Eden, di sana dikatakan dicobai. Dan pada waktu dicobai dan menjadi dosa. Manusia jadi dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hubungan Allah, kehilangan bahwa ciptaannya sudah menjadi rusak. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan, slide yang selanjutnya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ya, Kolose pasal yang pertama 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita diciptakan, perhatikan di situ, Ia adalah lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Pertama kali Allah ada, disitulah Allah menjadikan semuanya. Dikatakan juga ia memberikan penebusan kepada kita untuk mengampuni dosa kita. Sehingga ia memberikan melalui Yesus Kristus sebagai gambaran Allah mau mati di kayu salib untuk kita. Sekali lagi dikatakan kita ini berasal dari Allah, segala sesuatunya di dalam Allah. Di mana Allah sendiri telah memulai untuk kita ada sampai hari ini, dan tidak ada Allah selain lagi Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan janji kepada kita. Yang pertama adalah segala sesuatu dimulai dari firman. Yang kedua dikatakan ada kita ada bukan karena kebetulan. Rekan-rekan yang kekasih dimanapun berada, kita merasakan bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan, itu bukan karena kebetulan. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan ingin kita ini menjadi ciptaan yang sempurna. Perjalanan hidup kita itu kita isi dengan bersama dengan Tuhan. Bukan kebetulan. Kalau kita sakit, kita menderita, kita segala sesuatu itu karena izin Tuhan. Amin.
karena izin Tuhan. Ayub pun diuji itu karena seizin Tuhan. Demikian juga kita. Di dalam perjalanan hidup kita itu bukan karena kebetulan. Bahkan Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 dikatakan, Mazmur 139 ayat yang ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sampai di sini dulu. Dikatakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan itu punya rencana yang indah. Bukan kebetulan sekali lagi, tapi Tuhan ada rencana. Bahwa kejadian Tuhan itu begitu ajaib. Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun berada, kalau kita melihat sesuatu hal secara alamiah, perhatikan perkembangan diri kita mulai dari sigot, ya katakan sigot, pertemuan sel telur dengan sel sperma jadi sigot, berkembang. Dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Sampai hari ini Tuhan itu menenun kita. Kita tidak tahu loh, kok bisa ya? Dari yang sel telur dengan sel sperma bisa menjadi kita. Bahkan bisa lengkap. Ada jantung, ada rambut, ada mata dan semuanya. Tuhan itu ajaib bagi kita. Dikatakan di Mazmur di situ dikatakan terlalu ajaib. Ya, terlalu ajaib. Ya, di sana dikatakan terlalu ajaib engkau ada dalam hidup kita. Nah, dikatakan juga bahwa segala pemikiranmu itu adalah luar biasa. Sekali lagi dikatakan di sana, ya, kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadari. Ya, rekan-rekan, kalau kita menyadari dalam hidup kita, itu ada sesuatu indah buat kita. Tuhan memberikan kepada kita yang indah, bukan yang tidak indah. Indah semua. Kita dibentuk lengkap itu karena izin Tuhan. Tuhan membuat kita menenun, kita merendah hari demi hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat indahnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada seorang yang menenun atau menjahit, awal-awalnya tidak kelihatan, tapi akhirnya menjadi kelihatan. Demikian juga Allah menenun hidup kita itu menjadi sesuatu yang indah. Bahkan dikatakan burung di udara yang tidak pernah menanam, tapi bisa makan. Bunga bakung yang tidak menenun begitu indah. Demikian juga dengan kita. Kita ini menjadi sesuatu yang ajaib. Dikatakan bahwa semuanya itu menjadi ajaib. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, melihat aku sebagai bakal anak. Dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Rekan-rekan bisa melihat bahwa begitu indah, begitu dahsyatnya Tuhan. Bahkan yang sekecil apapun itu Tuhan itu sudah ciptakan kita. Dengan firman-Nya Tuhan menciptakan kita. Kemudian kita lihat lagi. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, pasal pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-6 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Semuanya begitu indah. Bahkan dikatakan di dalam Kolose, sebelum dunia dijadikan kita ini sudah ada. Tuhan itu sudah merencanakan kita. Bahkan kadang saya sampai pikir, Tuhan, kenapa Tuhan Engkau memberikan aku pada pasangan ini? Tuhan, kenapa Tuhan aku dilahirkan di pasangan ini?
Itu semua ada rencana Tuhan. Bukan secara kebetulan. Ada sesuatu. Kalau kita menjadi ketebusan Allah, kita menjadi bagian dari Allah, gambar Allah dalam kehidupan kita, itu ada rencana Tuhan. Rencana yang indah itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Tadi pujian, bersyukur terus. Bersyukur, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Yang ketiga, karena waktu ya. Setelah kita diciptakan melalui firman, kemudian bukan karena kebetulan. Sebetulnya apa sih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Suatu perjalanan hidup pasti ada sesuatu hal. Kalau rekan-rekan kemarin Gio lagi jalan-jalan ke Bromo, ada sesuatu yang indah dia. Dia tidak tahu dalam perjalanan tapi sesuatu. Karena ada sesuatu, ada penggerak, ada keinginan. Demikian juga dengan kehidupan kita, ada yang menggerakkan kita supaya kita ini mencapai suatu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita ini bisa bersama-sama dengan Tuhan, dengan adanya kasih kita bisa timbul dari hati ini untuk kita menjalani hidup ini. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Kalau kita ada hidup, kita bisa tahu, oh iya, semuanya indah. Karena apa? Karena ada kasih dalam hidup kita. Karena ada kasih yang timbul. Tidak seperti orang-orang yang lain. Bahkan Timotius mengatakan, di dalam 1 Timotius ini mengatakan, nasihat yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, melakukan pekerjaan dalam pelayanan dan merawat jemaat. Kita, suatu perjalanan hidup dalam dunia ini sebagai orang Kristen, maka kita melakukan sesuatu hal karena ada kehendak Allah dalam hidup kita. Ada sesuatu hal supaya kita dapat digerakkan karena Allah. Kita mau lihat lagi ayatnya. Kenapa Raja Daud itu ada dan mengatakan, ujilah aku. Mazmur 26 ayat yang kedua, supaya kita tahu bahwa kita ini harus hidup tulus. Di Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Hidup dalam kebenaran. Kalau Tuhan berfirman untuk menjadikan kita, itu bukan karena suatu kebetulan. Kita dijadikan untuk melakukan. Karena ada kegerakan dalam hati kita, karena kita ini harus benar-benar hidup dalam kebenaran. Makanya Raja itu mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku benar-benar melakukan? Itu yang dikatakan. Dikatakan, sebab mataku tertuju kepadamu dan hidupku dalam kebenaranmu. Ini Raja Daud. Nah, bagaimana dengan kita? Supaya hidup kita ini bisa menjadi hidup yang bergerak. Bahwa kehidupan ini memiliki keharusan untuk berkenan kepada Allah. Saya mencatat ada 5 ya. Memang tidak ada di slide ya. Yang pertama adalah hidup yang berarti. Slide selanjutnya. Ya. Hidup yang berarti. Hidup yang berarti adalah bagaimana kita dapat memberikan arti kehidupan kita sendiri kepada orang lain. Kalau kita bisa berarti, berarti orang lain bisa berarti dalam kehidupannya. Contoh, maaf saya bukan mengagungkan, tapi saya mencoba untuk menjadi hidup saya berarti bagi orang lain. Memang susah kalau saya sebagai seorang pengajar bagaimana mentransfer ilmu kepada mahasiswa. Tapi saya berusaha supaya saya bisa memberikan arti, maka banyak saya memberikan contoh-contoh. Dalam pelajaran-pelajaran pun saya memberikan banyak contoh. Demikian juga dengan kehidupan kita, supaya hidup kita berarti, kita harus bisa menjadikan contoh diri kita pada orang lain. Apakah kita sudah berarti bagi orang lain?
Kalau kita sudah berarti bagi orang lain, itu adalah perbuatan baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, hidup ini harus terarah. Hidup yang terarah adalah hidup yang memberikan rasa puas dan berarti dalam menjalani kehidupan dengan menetapkan tujuan secara konkret, terukur, dan realistis. Memang bahasanya agak ketinggian. Hidup ini harus menetapkan tujuan yang konkret, terukur, dan realistis. Apakah hidup ini sudah terarah? Sesuai. Kalau hidup ini kita sudah sesuai, maka orang bisa melihat. Saya begitu mengagumi founder GPPS ya. Hidup yang terarah, semua hidupnya untuk Tuhan. Bahkan dalam doa pun 6 jam sehari, hidupnya dipakai untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kalau doa pun singkat, cuma katakan dalam nama Yesus sembuh. Itu saja. Kalau kita doakan masih bertele-tele. Tapi founder GPPS langsung. Kenapa? Karena hidupnya terarah. Tuhan itu tahu. Bahkan dikatakan lagi, menetapkan tujuan secara konkret, terukur, dan realistis. Ini saya pakai dalam dunia pengajaran. Kalau mahasiswa untuk pingin lulus, saya tanyakan, kamu mau ngapain? Oh ya Pak, mau begini. Sudah terukur belum? Terukur bagaimana? Belajarmu berapa lama? Realistis enggak jawabannya? Itu yang saya berikan. Dalam hidup ini Tuhan juga melihat realistis tidak dalam hidup ini. Terarah tidak. Yang ketiga, hidup ini harus tangguh. Hidup yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan. Tekanan, kesulitan, dan keberanian, serta ketahanan dalam mencapai sesuatu hal, termasuk citra dan harga diri. Tangguh. Kalau tidak tangguh, orang akan meremehkan kita. Anak-anak Tuhan harus tangguh. Makanya ada kegerakan dalam hidup kita untuk kita hidup. Bukan hanya sekedar kita menyatakan berarti terarah, tapi harus tangguh. Anak Tuhan tidak boleh cengeng. Tangguh. Kalau tangguh menghadapi semua apapun dapat dijalani dengan baik. Rekan-rekan yang kekasih dimanapun berada. Kita melihat bahwa kehidupan kita ini harus tangguh. Pernah melihat beberapa tahun yang lalu sampai hari ini rasanya berbeda enggak? Kalau ada perbedaan dan kita masih bertahan, itu karena kita tangguh bersama Tuhan. Tidak ada yang tidak. Saya contohkan lagi. Hari ini rekan-rekan saya semua kita sehat ya. Amin ya. 3 tahun yang lalu dengan pandemi, kita khawatir cemun, apakah saya kena? Apa enggak? Kalau kemana-mana harus pakai masker, enggak boleh jauh-jauh. Kadang saya guyonan begini, orang gila aja enggak pernah kena COVID. Tapi kita kena COVID, kenapa? Karena kita berkomunikasi, bersosialisasi. Nah mereka itu apa? Karena tangguh hidupnya. Bahkan kena panas, hujan, tidur di emperan, tangguh. Nah bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Untuk menjadi benar, itu harus tangguh. Yang keempat, hidup harus beriman. Hidup harus penuh dengan keyakinan yang mendalam pada nilai dan prinsip yang sudah sesuai dengan karakter Kristus. Kita harus sama beriman. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan, kita pun sebagai anak-anaknya, dalam firman Tuhan dikatakan tangan kita itu tangan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Pernah kita pakai. Kalau kena kita pakai, kita percaya kepada Tuhan, kita bisa menyembuhkan orang lain. Bahkan mengusir setan pun kita bisa lakukan. Tuhan pun pernah berkata, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar daripada yang pernah aku lakukan dalam dunia ini. Itulah kita hari-hari ini. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, perjalanan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Yang kelima, hidup ini harus berdampak. Kalau hidup ini tidak berdampak, akan dibuang orang. Nah, saya pun harus melakukan, kenapa? Karena harus berdampak, harus memberikan reaksi pada orang lain. Berdampak di sini adalah gaya hidup di mana seseorang berusaha untuk memberikan kontribusi yang positif. Memberikan kontribusi. Pernah enggak kita merasakan kontribusi kita pada orang lain?
perjalanan hidup kita harus mempunyai kontribusi. Kontribusi supaya kita ini menjadi sesuatu yang berguna. Ya. Yang keempat, ada 7 tinggal 4 lagi. Yang keempat, kita diciptakan untuk kekekalan. Slide berikutnya. Ya, di kehidupan pasti ada tujuan. Tujuan hidup ini adalah hidup yang kekal. Masih ingat tadi di awal, Tuhan menciptakan kita supaya kita ini menjadi gambarnya Allah, menjadi serupa dengan Allah. Betul ya? Supaya apa? Kita ini kekal. Makanya diciptakan untuk kekekalan. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, bisa kelihatan? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak tetap hidup selama-lamanya. Kitab Yohanes ini mengatakan berbicara mengenai suatu kesaksian. Kalau rekan-rekan baca di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai berikutnya, dia katakan apa yang dikatakan, apa yang didengar, apa yang dilakukan, itu yang disaksikan kepada jemaat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau melakukannya, kita bisa melakukan untuk Tuhan. Sekali lagi dia, janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, apa sih mengasihi dunia? Sedikit-sedikit, macam-macam ya. Tapi saya tidak jelaskan lagi. Banyak hal kita mengasihi dunia. Salah satunya cinta uang. Itu mengasihi dunia. Nah, bagaimana kita hidup untuk menjadi kekekalan, menjadi kekal? Dikatakan di ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Rekan-rekan yang ada, kita menjadi percaya kenapa? Karena Yesus mati untuk kita. Untuk apa sih? Kita punya hidup yang kekal, itu pasti. Selama hidup kekal itu ada, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tidak bisa kita abaikan begitu saja, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu menjadi lebih baik. Ya, yang kelima, kalau kita menerima kekekalan, berarti yang kelima adalah memandang hidup ini dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandangnya manusia. Apa sih maksudnya supaya kehidupan ini dari sudut pandang Allah? Karena Allah kepingin melihat kita hidupnya baik atau tidak. Kalau sudut pandangnya manusia seringkali salah. Maaf kalau saya boleh mengatakan banyak manusia itu menipu. Wajahnya menipu. Kelakuannya menipu, tapi Tuhan itu akan melihat. Bahkan pertentangan antara Tuhan dengan Nabi Samuel dikatakan, di dalam Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, ya 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Selama perjalanan hidup kita jalani, itu Tuhan melihat hati kita. Hati kita sungguh enggak? Apakah selama 1 hari ini hati kita damai? Apakah hati kita ada kasih? Apakah ada kedengkian? Itu kita yang tahu, bukan orang lain. Kita bisa kadang menipu wajah kita. Mungkin kita bisa bermain drama, bisa. Kalau saya katakan, Pak sedih, enggak sedih padahal hatinya sedih. Nah itu yang dilakukan bahwa cara pandang Allah bukan cara pandangnya manusia. Bahkan 1 Korintus pasal yang keempat ayat 18 dikatakan, 1 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan tak kelihatan adalah kekal. Nah, bagaimana kita bisa melihat yang kekal adalah
kita harus mematuhi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan itu sudah memberikan rambu-rambu, ya kita taati. Mengapa di dunia ini ada traffic light? Ada arus lalu lintas. Untuk apa? Untuk kebaikan. Hati kita itu harus bisa mencerminkan. Hati kita ini harus patuh kepada kehendak Allah. Yang kedua adalah mengikuti rencana Allah dalam hidup kita. Itu kalau kita mau tahu apa sih yang kekal. Yang kekal kita harus memiliki moralitas dan etika yang menjadi tuntutan supaya kita ini bisa memberkati orang lain. Yang keempat adalah kita adanya rendah hati. Itu yang kelima. Yang keenam, kurang 2 ya. Kurang 2. Yang keenam adalah kehidupan adalah satu penugasan sementara. Kita perjalanan hidup hanya sekali tugas. Pernah enggak kita mengatakan hidup 2 kali? Manusia hanya hidup 1 kali. Setelah itu pulang. Hidup harus mengemban tugas Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sebuah keselamatan. Kita dilahirkan di dunia adalah rencana Allah. Kita pun dipanggil itu karena ada arti dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. 1 Korintus ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukannya semua itu untuk Allah. Semua kita lakukan untuk Allah. Bahkan juga di dalam Kolose katakan, Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukannya semua itu di dalam nama Tuhan. Ada tugas yang harus kita emban. Melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-23, Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan tugas. Tugas yang lebih besar lagi, slide berikutnya, 1 ayat saja dari 3 ayat. Di dalam 2 Petrus pasal 9, slide selanjutnya. Selanjutnya saja. Nah. Ya, 2 Petrus pasal yang ke-2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu panggilan. Jadi selama kita ada panggilan untuk memberitakan firman Tuhan, kita lakukan. Tidak semua bisa, betul? Betul. Tidak semua orang punya kesempatan, benar? Benar. Tetapi kita yang ada, kita yang sehat itu bisa melakukannya. Kalau ada pujian, selama masih ada waktu, kita lakukan. Maaf kalau saya boleh kata, maaf ya. Kalau kita hari ini masih bisa kemana-mana, lakukan tugas kita. Karena tugas ini bersifat sementara. Apa? Memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau suatu saat kita sudah tidak berdaya, kita tidak bisa apa-apa loh. Maaf saya boleh kata, cuma bisanya di tempat tidur, tidak bisa apa-apa. Menurut pandangan tidak berarti. Tapi bagi yang mengalami itu mengatakan sungguh berarti bahwa Tuhan sudah menyediakan upah yang Dia lakukan. Selama masih ada, kita lakukan tugas kita. Bagian yang terakhir, alasan untuk segala sesuatu berikutnya. Ya,
Alasannya adalah kita bisa meminta Tuhan bahwa seumur hidup kita untuk menyaksikan kemurahannya Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, berarti kita harus bisa melihat dan menikmati Tuhan itu dalam hidup kita. Selama kita ada, mari kita menikmati. Alasan kita berjalan dalam hidup ini ada suatu tujuan. Tujuannya adalah hidup yang kekal. Seri yang pertama adalah dikatakan kalau dalam waktu ini adalah untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Berarti kita melakukan perjalanan hidup kita untuk mencapai suatu tujuan. Tidak usah khawatir, yang akan datang nanti akan dilanjutkan. Untuk apa perjalanan hidup dalam hidup kita? Apakah kita nanti menyenangkan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan? Nah, tunggu saja season berikutnya. Ya. Jadi inti firman Tuhan hari ini adalah semua diawali dari Allah yang menjadikan kita supaya a journey with purpose adalah dalam hidup kita. Kita ada bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan sudah menjadikan kita untuk menggerakkan hidup kita. Kita diciptakan untuk mencapai suatu kekekalan. Bahkan Tuhan memandang hati bukan memandang apa yang ada di depan mata. Dan satu lagi itu adalah suatu tugas di mana kita harus melakukan. Yang terakhir kita harus memuliakan Allah. Kita sama-sama mau merenungkan firman ini. Apakah perjalanan hidup ini sudah menjadi baik atau tidak? Di slide yang terakhir, hidupku menyenangkan hatimu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ya, kita mau merenungkan, apa sih Tuhan dalam hidup kita? Perjalanan apa? Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Menjelang akhir tahun di bulan September, Oktober, November, Desember, apakah kita sudah menikmati perjalanan bersama Tuhan? Sejak kapan kita menjadi orang Kristen? Apakah kita benar-benar menikmati perjalanan hidup dalam hidup kita? Tuhan, kau dalam rencanamu dan ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, kau sempurna. Tuhan,
Engkau sempurna dalam rencanamu dan dayamu. Haleluya Yesus. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, inilah Tuhan hidup kami. Apakah kita sudah memberikan tanda mujizat dalam hidup kita? Kau bersama, Haleluya, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara lama, kiara lama sih, kiara lama. Haleluya, 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 haleluya. Tiara lama, siara lama. Haleluya, haleluya, haleluya.
lama sikiara lama. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur perjalanan hidup kami. Kami mau mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya kami ini boleh menjadi cipta-Mu yang sempurna dalam dunia ini. Bukan Engkau yang memandang muka, tapi hati kami Tuhan. Kami mau dengan kesungguhan, kami mau percaya bahwa kami untuk memuliakan nama-Mu. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berikan pertumbuhan dalam rohaninya Tuhan. Pakai mereka Tuhan, biarlah boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya silakan pada Shalom. Mari kita, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami telah mendengar berita surgawi yang agung Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah berita surgawi itu Tuhan dapat memperlengkapi semua kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah semua itu untuk memasyurkan kebesaran nama-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan Tuhan berkat-berkat yang telah Engkau berikan, berkat yang indah Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan memberikan Tuhan untuk memuliakan kerajaan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, berikan kami berkat-berkat yang berlimpah kembali untuk kami dapat menjalani perjalanan kehidupan kami, supaya dimanapun kaki kami melangkah selalu menjadi berkat, selalu menjadi sinar matahari bagi yang menyinari kemuliaan orang lain. Dan kami bisa menjadi sukacita surgawi bagi semua orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam kasih setia-Mu, hanya di dalam anugerah-Mu yang tercinta. Haleluya, amin. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Wianus yang telah menyampaikan berita surgawi bagi jemaat, bagi undangan Tuhan, khususnya undangan VVIP Tuhan di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk tim musik, PAW, kolektan, multimedia, Aser, dan semua pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Ibadah dewasa muda masih membuka kesempatan untuk kita terus berhubungan intim dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan setiap harinya, 3 pasal dalam 1 hari. Dan siapa yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan dirinya kepada Pak Wihanus. Dan juga ibadah dewasa muda mengundang bagi jiwa-jiwa yang ingin rindu dilengkapi dengan firman Tuhan, yang ingin mendapat perubahan yang besar, sharing-sharing rohani yang indah. Kami mengundang untuk bergabung dalam Komsel Ibadah Dewasa Muda
Ada yang hari Rabu, ada juga yang hari Kamis. Dapat untuk Komsel Bahtera Hub dapat menghubungi Saudara Gio dan Saudara Rio Hidayat. Kemudian untuk Komsel Kitsugi Baikait dapat menghubungi Kak Vera dan juga Ivon. Kemudian juga untuk Komsel Shalom dapat menghubungi Grace dan juga Randy. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita. Saya ingin mendengar cinta kasih Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka dipertemukan, kemudian bagaimana mereka curhat ya. Dia mengatakan untuk mencari 7 sumber mata air yang berbeda dari 7 gunung yang berbeda. Bagaimana langkah kakinya itu mencari 7 sumber mata air yang berbeda. Sehingga mereka saat ini dipersatukan Tuhan dengan pernikahan yang kudus. Saya undang Saudara Slamet Sutrisno dan juga Maria Permadi untuk bersaksi di tempat ini akan kemuliaan Tuhan. Saksi untuk kita bagaimana kita nanti saran-saran bagi kita ini yang belum menikah. Bagaimana? Ayo masukkan sarannya. Selamat Maria. Ya, bukannya cinta kasih Tuhan itu begitu dahsyat kan pada kalian? Maka dari itu kalian harus bersaksi bagaimana suka dukanya kalian sebelum hari H. Tes. Hidup kok itu. Ya, salam. Ya, saya nggak usah perkenalkan diri ya, pastinya sudah tahu nama saya. Saya terlalu famous di IDM. Nama saya Slamet, lebih tepatnya Slamet Sutrisno, dan di sebelah saya ini adalah teman pendamping hidup saya. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Maria. Lengkap nggak? Maria Sutrisno ya? Iya kan. Maria Krisma Permadi. Ini sebenarnya di luar rencana, enggak ada kayak gini-ginian sebenarnya ya. Saya enggak tahu ini Mbak Intan ini bikin acara apa atau biar jamnya biar nutut terus pulang gitu mungkin ya. Ya, puji Tuhan. Ya apa ya? Ya, sebenarnya sampai detik ini tuh saya masih belum nyangka atau mungkin bisa dibilang itu masih belum bener tak saya itu sudah menikah gitu loh. Apa kemarin itu cuman saya mimpi atau gimana gitu. Mulai dari pas pemberkatan itu saya sebenarnya masih iki serius ta. Temen ta Tuhan iki Tuhan gak lagi ngeprank saya kan gitu. Saya pas sebelum pemberkatan itu kita baca janji suci pernikahan itu panjang sekali ya menangnya. Dari waktu 2 minggu kita diberikan waktu untuk hafal. Ya puji Tuhan saya hafal. Yang jadi bahan pertimbangan itu istri saya ndak hafal ternyata. Ada saksinya ya Kak Vera, itu Pak Wi. Gitu. Ya. Singkat cerita, saya bertemu dengan Maria ini di tahun berapa? 2022 ya. Ya, kita lewat jejaring sosial. Paling gampang itu dari Facebook. Ya, buat jomblo-jomblo itu paling gampang itu lewat Facebook gitu. Ya, Maria saat itu sudah ada gandengan sebenarnya. Ya, serius. Ya, sudah ada gandengan. Saya enggak tahu. Dalam arti itu pacar, saya enggak tahu, cuman saya kok feeling pengen kenalan sama dia gitu.
Ya akhirnya saya beranikan diri ya, tapi saya enggak nekung ya, saya enggak ahli nekung. Saya kenalan sama dia, puji Tuhan dia anak Tuhan juga, sama-sama pelayanan juga. Saya kenalan terus. Entah kenapa dia tuh akhirnya putus gitu sama pacarnya. Ya, semangat cowok putus langsung masuk slep gitu. Kita ketemuannya di tempat makan mie gitu ya. Kita bertemu ya, saya nggak nyangka, ternyata putih itu, saya kok hitam, saya sempat minder gitu ya. Saya ini cowok itu minderan sebenarnya, ketemu cewek putih gitu minder. Kayak majikan sama bawahan. Mbak Babu. Ya terus akhirnya kita nggak lama menjalin hubungan, pertemanan dan kita tiba-tiba akhirnya saya nembak dia. Kita punya satu visi misi yang sama. Soalnya kita sama-sama sudah berumur. Saya nggak mau pacaran itu diisi dengan hal-hal yang macam-macam kayak gitu, enggak. Saya mau kita pacaran serius, habis itu kita nikah. Ya, dalam perkenalan 3 bulan, lalu 1 tahun kemudian saya menikahi dia. Tepat hari Sabtu kemarin. Jadi intinya saya sudah minta sama Tuhan itu calon pendamping itu sebenarnya sudah lama. Dipertemukan sama Tuhan itu sebelum kita dipertemukan oleh orang yang tepat, kita pasti dipertemukan dengan orang-orang yang gak tepat pastinya. Kurang tepat. Tapi saya belajar. Mungkin Tuhan itu buat pelatihan buat saya. Buat kalau kita menjalin hubungan itu kayak gini dipertemukan orang kayak gini. Kita berdoa, saya berdoa. Ya puji Tuhan saya diberkati dengan istri yang juga pelayan Tuhan juga, yang sama-sama melayani juga, dan baik, nurut, meskipun agak bawel, tapi saya puji Tuhan dia bisa menjadi penolong bagi saya. Intinya kayak gitu. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Teman-teman mungkin yang masih jomblo atau gimana, tetap berdoa aja, tetap melayani Tuhan aja. Nanti jangan khawatir. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan pasti nggak tahu, bukan amin, nggak pasti diketemukan. Itu kalau dari saya. Ya saya mau tahu kalau dari segi Maria kayak gimana. Silakan Bu. Oke, kalau saya pribadi pertama itu sebelum kenal Selamat, saya sudah tunangan sama seseorang laki-laki. Dan kita kecelakaan, si tunangan saya itu meninggal. Saya nggak pacaran selama 10 tahun, lebih 10 tahun. Karena apa? Karena saya merasa bersalah. Karena kalau nggak ikut pergi ke suatu tempat itu, nggak akan kecelakaan, nggak akan kejadian seperti itu. Itu yang jadi permasalahan diri saya pribadi. Dan saya berdoa dan teman-teman saya berdoa juga. Move on, mosok keilingan terus kayak gitu lah kayak Jawanya, keilingan terus. Aku sudah memutuskan move on. Setelah move on, aku pacaran lagi gitu. Pacaran lagi dengan orang yang mungkin Tuhan kenalkan yang menurut Tuhan itu nggak tepat gitu. Kenalan sih kan mungkin Tuhan berpikiran aku sudah sekian lama nggak berpacaran, terus berpacaran lagi, lihat sih gimana sifat cowok itu. Akhirnya ternyata cowok itu nggak tepat buat aku, nggak tepat buat visi misi
dan kehidupan untuk berkeluarga itu nggak tepat. Dan ini si Selamat chatting, Bing, Facebook, say halo, gitu. Halo, boleh kenalan enggak? Gitu. Terus aku berpikiran, sopo iki? Gitu. Siapa iki? Kan soalnya kalau di aplikasi kayak medsos itu kan orang kalau wajahnya ganteng ternyata sing realnya itu wow gitu. Biasanya kan gitu. Nah, tapi aku bilang, aku sudah punya cowok. Aku jangan mengharapkan aku kayak gitu. Kita lost kontak ya, lost kontak berapa minggu gitu. Berapa minggu, terus dia say hi lagi. Kamu gereja mana? Kayak gitu, pelayanan di mana? Pokoknya mancing-mancing aku buat bisa ketemuan kayak gitu loh. Perasaku, aduh, wis ketemuan aja lah, bebas susah gitu. Kita ketemuan di mie yang terkenal, ramenya minta ampun, sampai antri gitu. Di situ ketemuan, aku kaget, wih ireng yo, kayak gitu. Loh, itu realita, ireng yo, waduh. Iki preman atau itu kan baru pertama kali. Nah, baru pertama kali. Wih, ireng, motoe abang. Aduh, oh ngantuk. Jaketan abang. Aku kan takut lah gitu lah. Takut. Makanya aku memilih tempat yang ruame, minta ampun. Supaya aku nggak diculik gitu. Nah. Terus habis itu kita ketemuan, dia yang ngobrol, pokoknya ngobrol dari A sampai Z, dan aku enggak sih kayak gitu. Cuma singkat-singkat aja. Habis itu ketemuan, chattingan, akhirnya dia nembak aku. Mati ya aku ya, terus kelepek ya akhirnya, kelepek. Karena kita visi misinya sama. Aku nggak mau pacaran lama karena aku sudah berumur, jujur aja aku sudah berumur dan nggak akan menunggu lagi gitu loh. Dan visi selanjutnya kita tuh maunya berumah tangga itu dengan satu tujuan. Tujuannya apa ya? Nggak tahu. Dan akhirnya aku kenalan sama keluarganya Slamet, dan Slamet kenalan sama keluarga saya. Dan kedua keluarga juga sama-sama suka gitu. Suka nggak yo? Oh suka. Oh ya, akhirnya suka dan orang tua saya yang mendesak kayak gitu. Wes ayo nah cepetan, kesuwen gitu. Kalau bapak saya sih, nggak tahu kalau keluarganya Selamat. Kesuwen gitu. Terus akhirnya ya lamaran itu kita mikirnya nggak lamaran sih, cuma perkenalan keluarga. Akhirnya lamaran, menikah, dan akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Sudah. Terima kasih. Hitam ya? Nggak apa-apa ya, hitam tapi manis gitu loh Mat. Pede dong Mat, masa nggak pede. Wow, kesaksiannya memberkati sekali ya bagi kita-kita semuanya. Dan untuk itu saya undang Pak Deno untuk tutup dalam doa berkat.
Bersyukur ya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan. Selesai sudah ibadah IDM pada sore hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah bekerja menolong dan memberikan kemampuan kepada kami semua di setiap apapun yang kami kerjakan dalam tugas pelayanan kami di IDM pada sore hari ini. Memberkati kami dan mempertemukan kami kembali pada Sabtu depan untuk kembali kami disegarkan lewat firman-Mu, kami disegarkan lewat pujian, kami disegarkan dengan segala hadirat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan sertai kami, tiba di rumah kami dengan selamat, dan kami boleh berjumpa dengan keluarga kami. Kami berdoa untuk rumah tangga yang baru, Saudara Slamet dan Saudara Maria. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan dan kesuksesannya menyertai dalam mereka berdua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah esok hari, Mandarin dan sore kami serahkan dalam tangan Tuhan yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan sekarang Kau curahkan berkat-Mu, berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang dipercaya mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian, bukan bersuka